Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan kali ini kita akan membahas perwotonan, masih perwotonan. Dan ini adalah requestan dari sobat Maskur Channel ya, yang sudah masuk ke kolom komentar, ataupun ini saya ambil dari menghitung weton pasangan dari episode kedua. Nah, di sini saya ambil ke 6 tercepat dan nanti akan saya hitungkan kecocokannya, dan nanti juga ada sedikit tambahan-tambahan ya, mungkin untuk weton-weton yang ketemu ini apakah bagus atau jatuhnya itu kurang bagus. Nah, teman-teman, kita langsung aja ya untuk menghitung. Nah, di urutan pertama ini yaitu ini ada ceweknya itu yaitu Selasa Wage, lalu cowok Jumat Pon. Nah, ini ada tambahan ya teman-teman ya. Jadi tambahannya ini yang mengirim ke saya itu ada tambahan titipan, yaitu sudah pernah gagal 2 kali. Ini yang ceweknya ya. Jadi si cewek ini mempunyai pasangan ini yang insya Allah nanti bila cocok ataupun bila berjodoh, ini yang ketiga. Dan yang kedua kalinya itu pernah gagal, yang mantan satu dan mantan yang kedua. Dan ini minta dihitungkan agar kecocokannya itu seperti apa dengan yang calon yang sekarang ini. Nah, coba kita hitungkan ya teman-teman dari cewek yaitu Selasa Wage. Selasa Wage yaitu Selasanya 3, lalu Wage itu 4. Nah, jadi Selasa Wage ini yaitu 7. Nah, ini Selasa Wage ini ya, ini tergolong kemungkinan ya, ini kalau saya mungkin dari penghitungan ataupun tabel yang ada di kitab ataupun di apa yang saya baca ataupun yang beberapa kali yang saya pakai ini, weton dengan neptu 7 ini sangat langka. Bahkan bukan sangat langka ya, mungkin hanya di Selasa Wage teman-teman. Jadi ini weton paling kecil dan ini tidak banyak dijumpai juga, ataupun wetonnya ini ya tadi ya saya bilang sangat langka. Nah, nanti teman-teman mungkin ada yang wetonnya Selasa Wage bisa bisa diramaikan di kolom komentar, karena ini mungkin weton Selasa Wage ini tidak banyak ya dari yang saya riset, karena ini unik juga, neptunya itu paling kecil yaitu 7. Nah, coba kita hitung, maaf ya, untuk kepribadiannya dulu. 7 itu kalau dibagi 5 kan sisa 2 ya, ini bagus masuknya ke rezeki. Sisa 7 ini 7 ini dibagi 5 sisa 2 yaitu rezeki. Dan kita coba hitung yang cowok itu Jumat Pon. Nah, Jumat Pon itu Jumatnya 6, lalu Ponnya 7 yaitu 13. Nah, 13 ini sisa 3 ataupun gedong. Nah, coba kita hitungkan ya, kalau rezeki dan gedong apakah hasilnya nanti bagus. Nah, neptu untuk si cewek tadi Selasa Wage yaitu 7, lalu untuk si cowok Jumat Pon itu 13. Nah, 7 dan 13 kalau kita gabungkan yaitu kita tambahkan yaitu 20. Nah, 20 ini dibagi 7 karena kita menghitung untuk pasangan. 20 dibagi 7 itu sisa 6. Nah, 6 itu yaitu gunem. Nah, gunem ini yaitu jadi omongan ataupun jadi bahan omongan orang lain, entah itu keluarga, entah itu teman ataupun sahabat dan orang di sekitar. Nah, kalau saya tafsirkan kenapa pasangan ini tibonya atau jatuhnya ke gunem, itu karena tadi ya si ceweknya rezekinya bagus untuk tibo rezeki, dan si cowok itu tibonya gedong, itu juga gedongan ataupun jadi orang besar. Nah, nanti ketika mereka ini bertemu ataupun menjadi pasangan, kerezekiannya itu meningkatnya akan cepat. Nah, ini yang menjadi omongan atau bahan omongan untuk orang-orang di sekitar. Nah, mungkin sebenarnya jatuh gunem ini tidak bisa dikatakan tidak. Mungkin kalau jatuh pati itu tidak bagus ya. Kalau gunem ini masih menurut saya tidak masalah. Yang penting saran saya untuk tidak menghiraukan omongan orang, tutup telinga lah ya, istilah untuk gampangnya. Dan juga untuk kuatkan mental ya kalau misal diomongin orang. Dan yang terpenting karena jodoh ya, misal nanti bertemu dan menjadi pasangan suami istri,
untuk berfokus ke keharmonisan keluarga aja, tidak usah mendengarkan omongan-omongan orang lain. Yang penting rezeki lancar dan keluarga tidak ada masalah apapun. Nah oke, kita lanjut ya, karena ini ada 6. Di urutan kedua, yaitu ini suami istri ya teman-teman ya. Ini ada infonya itu sudah ada, yaitu suaminya itu Jumat Legi dan si istri Sabtu Kliwon. Nah kita coba itu yang suami dulu. Suami Jumat Legi, Jumat itu 6, lalu Legi 5, kita total 11. Nah 11 ini sisa 1, yaitu Sri, sandang pangan papan bagus. Kita coba ke istri itu Sabtu Kliwon. Nah Sabtu Kliwon di sini Sabtu 9 dan Kliwon itu 8, di total 17. Nah 17 ini dibagi 5, sisa 2, yaitu rezeki. Sri dan rezeki coba kita hitung ke pasangan itu apakah hasilnya juga bagus juga. Oke, kita coba hitung. Tadi suami ya itu Jumat Legi neptunya 11, lalu istri Sabtu Kliwon itu neptunya 17. 11 ditambah 17 yaitu 28. Nah 28 dibagi 7 yaitu 7 atau tidak bersisa. Nah 7 ini jatuh paling bagus ataupun jatuh ke ratu. Nah penjabaran ratu yaitu seperti Sri mungkin ya, untuk sandang pangan papan dan pokoknya segalanya ini sangat terbaik dari yang lain karena jatuh ratu dan diratukan ya untuk yang si istri. Nah ternyata Sri bertemu dengan rezeki, sudah Sri dan rezeki ini ketemunya lalu ratu. Ini sangat pasangan yang mungkin sangat cocok sekali buat untuk menjadi pasangan suami istri, karena si suami sandang pangan papannya tercukupi dan semuanya rezekinya bagus, istri juga rezeki sangat banget. Jadi dua-duanya ini untuk rezekinya bagus, sandang pangannya tercukupi dan juga hasilnya ke ratu. Nah ini tadi ya teman-teman, jadi yang pertama Gunem dan yang kedua kita menemukan ratu bagus. Coba kita lanjut ke urutan ketiga. Nah ini di urutan ketiga tidak signifikan cowok cewek suami istri, tetapi hanya mungkin ya yang saya baca kemarin yaitu Mas bisa tolong dihitungkan Jumat Wage dan Sabtu Kliwon, cuma seperti itu. Tapi nggak apa-apa, coba kita hitungkan. Untuk Jumat Wage, Jumat itu 6, lalu Wage-nya 4, kita total 10. Nah 10 ini dibagi 5, tidak bersisa ataupun 5 itu yaitu pati ya, harus ekstra, harus mati-matian untuk memperjuangkan yang kita inginkan. Lalu Sabtu Kliwon, Sabtu 9, Kliwon itu 8. Nah kita total 9 dan 8, 17 yaitu rezeki. Nah bagus. Nah coba kita hitung pati dan rezeki, ketemu tuh nanti ketemunya apa. Tadi Jumat Wage ya, pati itu 10, lalu Sabtu Kliwon rezeki itu 17. Kita total 27 dibagi 7 sisa 6 Gunem juga. Jadi ini sama 27 ya, kalau digabungkan sama seperti yang pertama tadi, yaitu jatuh di Gunem atau jadi omongan. Jadi tadi ya sudah saya jabarkan di pertama. Buat yang bertanya Jumat Wage dan Sabtu Kliwon nanti bisa sama ya dengan Gunem itu apa. Nah oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya, di urutan keempat. Nah di urutan keempat ini yaitu sama ya, ini tidak ada info lebih lanjut, hanya Kamis Pon dan Rabu Kliwon diminta tolong untuk dihitungkan seperti itu. Nah oke, Kamis Pon ya, Kamis Pon itu 8, lalu ponnya 7, di total 15. Nah 15 ini dibagi 5 tidak bersisa ataupun 5, yaitu pati. Nah ini pasangannya yaitu Rabu Kliwon. Nah Rabu Kliwon ini Rabunya 7 dan Kliwonnya itu 8, di total sama juga 15. Jadi kedua pasangan ini sama-sama neptunya 15 dan jatuhnya sama-sama ke pati. Nah pati dengan pati coba kita hitungkan apakah hasilnya misalkan pribadi sudah tidak bagus, apakah kalau bertemu juga tidak bagus. Kita coba hitungkan, yaitu 15 ditambah 15 totalnya 30. Nah 30 dibagi 7 itu sisa 2. Nah 2 itu yaitu jodoh. Nah walaupun untuk pribadi keduanya pati atau akan tetapi kalau bertemu ini akan menjadi jodoh.
Nah, jodoh itu apa? Jodoh itu jodoh bertemu. Lalu yang lain misal sudah menjadi pasangan, sudah berjodoh, misal menginginkan sesuatu, misal suami ingin ini, mungkin apapun keduanya menginginkan sesuatu itu pasti berjodoh ya, ataupun tersampaikan. Misalkan ingin mempunyai apa, itu pasti berjodoh. Dan misal pengen ketemu siapa, nanti juga berjodoh bertemu. Ini juga jodoh ini termasuk weton dalam pasangan itu bagus. Jadi tadi ya teman-teman ya, untuk urutan pertama gunem, lalu ratu, gunem lagi, dan ini jodoh. Nah, coba kita lanjut di urutan kelima. Kelima ini juga tidak signifikan, akan tetapi tidak signifikannya itu cowok ceweknya lalu sudah menikah ataupun belum. Tetapi yang unik ini fotonya itu sama yang ditanyakan, yaitu minggu wage dan minggu wage. Nah, coba kita hitungkan, karena ini juga mungkin saya belum pernah menghitung untuk pasangan yang sama untuk minggu wage dan minggu wage. Kita coba hitung minggu wage, minggunya 5 dan wagenya itu 4. Kita total yaitu 9. Nah, 9 ini dibagi 5 sisa 4 yaitu loro. Nah, loro atau sakit ya. Jadi menginginkan sesuatu itu harus ekstra, harus sakit-sakitan dulu. Nah, yang kedua kita tidak usah hitung ya, karena sama 9 juga dan itu loro. Nah, loro dan loro ketemunya itu apa ya? Jadi kayak tadi yang nomor urutan keempat Kamis Pon Rabu Kliwon itu sama-sama pati, ternyata hasilnya jodoh. Kalau sama-sama loro kita coba hitung. Nah, jadi minggu wage 9, minggu wage juga 9 ya, itu 18. Nah, 18 dibagi 7 ya sisa 4. Nah, untuk pasangan sisa 4 atau jatuh dan atau tibonya 4 itu yaitu pegat. Nah, ternyata ini kita menemukan hal yang unik ya, minggu wage dan minggu wage, loro dan loro. Kalau digabungkan ataupun kalau bertemu itu jatuhnya ke pegat. Pegat itu kalau bahasa Indonesia mungkin pisah ya. Nah, ini ternyata mungkin hampir sama dengan pati ya. Pegat ini jatuh atau tibonya itu mungkin tidak baik ya, ataupun kurang baik, yaitu pegat. Nah, di sini uniknya mungkin ya, kalau mungkin ini belum menikah ataupun mungkin yang sudah menikah juga nanti kita jabarkan. Tipe pegat ini kan mungkin kalau untuk kita bahas yang belum menikah dulu ya. Belum menikah dulu itu yang penting agar tidak pati itu dilanjutkan silahkan. Akan tetapi ada beberapa hal penting. Misalkan seperti sebelum-sebelumnya ya, harus memilih hari baik, lalu bulan baik, dan juga mungkin ada selamatan kecil ruatan yang harus dilakukan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa simak di video sebelumnya untuk mencari hari baik itu seperti apa, dan bulan-bulan juga itu yang bagus seperti apa. Nah, kalau untuk yang sudah menikah, kalau di dalam menjalani sebuah hubungan rumah tangga pasti ada beberapa bertengkar, cekcok yang mungkin mengarahnya itu ke pegat ataupun berpisah. Nah, saran saya untuk menghindari sesuatu yang itu mengarah ke berpisah. Jadi kalau untuk cekcok ya untuk hal biasa ya dalam berumah tangga, akan tetapi untuk memahami satu sama lain agar tidak menjurus atau mengarah ke perpisahan. Nah, oke, kita lanjut lagi di urutan ke-6 ataupun yang terakhir. Nah, ini ada infonya yaitu cewek dan cowoknya ya. Ceweknya itu Jumat Legi, cowoknya itu Kamis Legi, sama-sama Legi nih. Oke, kita coba hitungkan Jumat Legi. Jumat Legi Jumatnya 6, lalu Leginya itu 5. Ini 11. Itu sisa 1 kalau dibagi 5 ataupun weton pribadi. Sisa 1 ini yaitu Sri, sandang pangan papan tercukupi terpenuhi. Bagus ya untuk weton pribadinya. Nah, untuk si cowok ini Kamis Legi. Nah, Kamis Legi ini Kamisnya yaitu 8 dan Leginya itu 5. Kalau di total 13. Ini gedong, ini bagus. Nah, coba kita padukan antara Sri dan juga gedong. Nah, tadi Jumat Leginya 11, lalu Kamis Leginya itu 13, di total 24. Nah, 24 dibagi 7 yaitu sisanya 3. Nah, 3 ini yaitu padu. Nah, padu ini atau mungkin bahasa Indonesianya padu itu bertengkar atau cekcok ya mungkin ya.
Nah, ini juga mungkin tiba atau jatuhnya di kurang baik, akan tetapi seperti yang sebelumnya, jika ini mungkin belum pasangan suami istri akan menikah, mungkin juga sama seperti yang sebelumnya, yang tadi Ibu kepegat ya. Itu harus mencari hari baik, lalu juga untuk mencari bulan baik untuk menjalani pernikahan atau akadnya itu, akad nikahnya itu dicarikan untuk hari baik dan bulan baik. Nah, kalau yang sudah menikah karena ini padu, mungkin nanti di pernikahan kalau tidak mencari hari baik akan banyak cekcok ataupun padu itu pertengkaran. Nah, ini saya sarankan ya, kalau sudah menikah ataupun sudah menjadi pasangan suami istri, kalau nanti yang dirasakan Jumat Legi dan Kamis Legi ini sering bertengkar ataupun sering cekcok, itu untuk neptu yang besar, itu untuk mengalah. Nah, di sini cewek tadi Jumat Legi yaitu 11, cowoknya Kamis Legi itu 13. Nah, saya sarankan untuk si cowok ataupun Kamis Legi ini karena neptunya besar, itu untuk mengalah, mengayomi, dan untuk lebih ngemong ke pasangannya. Agar nanti kalau bertengkar cekcok karena kan intensitas mungkin bertengkarnya itu akan sangat sering ya, karena tipenya itu kepadu. Mungkin hal-hal kecil nanti menjadi besar dan sebagainya. Itu untuk si cowok untuk lebih menurunkan ego, kalau nanti bertengkar lebih untuk bersabar dan ngemong pasangannya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman, 6 dulu ya yang bisa saya bacakan lalu saya hitungkan. Nanti teman-teman bisa request di kolom komentar. Seperti kemarin-kemarin ya, di episode 3, itu juga sudah banyak yang request dan sudah saya catat, sudah saya balas juga. Nanti akan saya pilih 6 atau 7 yang tercepat di kolom komentar. Nah, di episode keempat ini juga sama ya, nanti juga akan saya pilih juga. Nanti mungkin 6 atau 7 di komentar tercepat nanti akan dibacakan di episode selanjutnya. Nah, terima kasih buat Sobat Mas Channel yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, untuk tidak lupa menyalakan tombol lonceng ataupun notifikasinya. Agar nanti kalau Mas Channel tayang, itu akan terotomatis ternotif di Sobat Mas Channel semuanya. Saya akhiri di sesi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.